Nah, malah diliatin. Tadi lu ngapain? Ini Om, lagi ada yang viral Apa tuh? tentang azan. Oh iya, rame tuh. Rame, tahu? Tahu, banyak gue seliweran di WhatsApp. Updatean pada rata-rata ke arah sana semua. Rasanya semua. Tapi tahu nggak videonya itu gimana? Fullnya belum tahu. Kalau ya potongan-potongan sih ada tuh. Udah ngeliat. Berarti sebelum itu lihat dulu videonya. Seterusnya. Tidak ada pelarangan. Ini aturan ini dibuat semata-mata hanya untuk membuat masyarakat kita semakin harmonis, meningkatkan manfaat dan mengurangi mafsadat. Jadi menambah manfaat dan mengurangi ketidakmanfaatan. Karena kita tahu, misalnya ya, kita tahu di daerah yang mayoritas muslim, hampir setiap 100 meter, 200 meter itu ada musola masjid. Ya, bayangkan kalau kemudian dalam waktu yang bersamaan mereka semua menyalakan toanya di atas, kayak apa? Itu bukan lagi syiar, tapi menjadi gangguan buat sekitarnya. Kita bayangkan lagi, kita ini muslim, saya hidup di lingkungan non muslim, ya. Kemudian rumah ibadah saudara-saudara kita non muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua, misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan nih, kita ini terganggu nggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Gimana menurut Om setelah ngeliat video itu? Menurut lu gimana? Menurut gue sini Om, Nian, Ya Allah, ini enak banget nih. sebenarnya sih ada hal baiknya juga sih. Kan Pak Menteri itu bilang buat speaker itu jangan terlalu keras. Ya aneh ngerasain karena rumah aneh samping musola gitu ya. Waktu itu pernah ada yang ajan emang pengen show off kali ya. Itu gede banget. Volumenya kayaknya mentok kali tuh. Banji speaker dah ya. Iya kali ya. Iya sampai bener-bener ya aneh sebagai muslim pun kayak merasa terganggu. Nah di situ aneh setuju banget tuh tentang pendapatnya Pak Menteri. Tapi di sisi lain aneh kurang setuju juga Om. Apa tuh? Pak Menteri bilang nggak ini sih analogiin azan itu dengan anjing yang menggonggong. Menurut aneh tuh nggak pantas aja gitu. Seorang Pak Menteri Agama gitu membandingkan, menganalogikan, mengkiaskan tentang azan dengan anjing yang menggonggong. Menurut aneh sih gitu. Kalau menurut Om gimana? Sama tuh udah jawabannya. Jangan sama gitu. Nggak seru bener kayaknya. Habis mau gimana emang? Ya kayak gitu kenyataannya. Ya kalau asal jawab nih ya. Asal jawab. Siap. Kalau apa sih speaker terlalu gede ya, ganggu juga sih emang. Ganggu. Terus juga, iya benar sih jarak-jarak musola kita berdekatan. Nggak usah gede-gede, udah bisa nyampe ke musola selanjutnya. Nggak gede lagi, ya musola selanjutnya lagi, nggak gede-gede lagi, nyampe ke musola selanjutnya. Sebagai panggilan intinya. Iya mau kayak gimana juga kita dengar. Ya kita yang udah dengar kita datang apa kagak. Nah itu belum tentu kita juga datang. Yang gede aja kita nggak datang. Iya. Gitu. Berarti Om setuju juga pendapat Pak Menteri? Boleh kayak gitu mah. Wajar, masih wajar. Masih wajar. Masih wajar dibatasin. Terus volumenya diatur seberapa gedenya. Sama berapa lama penggunaannya. Gitu, jangan kebablasan. Terus masalah apa sih? Anjing ya? Kias, itu sayang banget sih. Kurang bijak. Seorang menteri agama ngeluarin statement kayak gitu. Mungkin ya beliau belum siap buat nerima. Belum siap ngejawab dari pertanyaan wartawan lagi. Wartawan iseng aja. Ya juga orang iseng. Apa juga ditanyain. Gini sih, apa namanya kan dia ngebandinginnya hal kayak gitu. Misalkan gue balik deh keadaannya.
Kan beliau bilang tuh misalkan kita tinggal di tempat yang mayoritas bukan komunitas kita dalam agama atau dalam artian tinggal di tempat non muslim dan sekelilingan kita itu pada melihara anjing gitu. Nah terus misalnya kita tinggal di situ terus yang beliau kisahkan nih itu anjing menggonggong berbarengan. Kalau bicara toleransi, haruskah kita sebagai minoritas protes kepada mereka yang udah menetap di situ lama, yang udah menjadi mungkin kearifan lokal mereka seperti itu, terus kita protes, kita datengin, anjingnya buang dah berisik, atau enggak? Bisa nggak anjingnya volumenya dikecilin gitu, kayak gitu. Gak mungkin sih juga sih. Keadaan kayak gitu. Ini kan dia kan lagi ngebahas nganalogiin bahasa lu tuh, atau mengkiaskan hal kejadian kayak gitu. Ini gue balik keadaannya. Bisa nggak kayak gitu? Toleransi top, tapi jangan bablas. Gitu. Ada contoh Syekh Sudes ya. Dulu ketika ini beliau kan Imam Masjidil Haram. Beliau di sana ketika mengimami nggak baca Bismillah. Nggak baca Bismillah. Ya misal, Alhamdulillahirabbil alamin. Allah. Kayak gitu caur, maafin. Nah, namun ketika beliau berkunjung ke Indonesia dan jadi imam di Masjid Istiqlal, siapa yang nggak kaget? Beliau memulai bacaan surah Al-Fatihah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu toleransi. Iya. Beliau memposisikan diri di tempat mayoritas yang pakai bismillah. Beliau ikut. Iya, ngikut pakai baca Bismillah. Pakai baca bismillah. Seperti itu. Jadi apa ya, analoginya salah. Kurang bijak dari seorang Menteri Agama, bikin gaduh, bikin keruh, yang tujuan beliau mungkin seperti apa yang beliau bilang, biar harmonis, malah jadi unharmonis, kisruh, malah jadi rame. Iya, banyak yang nentang ya kan? Nggak salah sih, yang nentang nggak salah. Panas juga kuping. Yeah. Ya, tapi mau gimana ya, malu juga sih gue menentang, juga malu karena gue juga jarang ke masjid, gue jarang ke musola gitu. Iya sih. Tapi ada untungnya juga nggak tuh? Apa tuh? Kali gitu kalau seandainya setelah ada statement kayak gitu jadi rame masjid. Mudah-mudahan gitu ya? Tadi aja maghrib tuh gue lagi di atas. Rumah gue kan lantai 12 tuh ya. Masya Allah. Ya, lantai 2. Dengeran tuh. Masjid, musola, rame. Ada yang baca Yasin, ada yang baca Ratib. Masya Allah. Anget. Iya ya. Jadi kalau kita mau bikin perlawanan, bukan caranya dengan menghujat. Iya. Bukan caranya dengan demo, bukan. Ya beliau bikin peraturan kayak gitu nggak bakal bisa. Ya gini deh, misal kita lagi di lampu merah, macet, klakson mobil, klakson motor yang gubiran kencang-kencang, keganggu gak lo? Keganggu. Tolong dong klakson lu Kecilin dia. Atau tolong dong knalpot lu tuh disempitin dikit dah. Sebenernya malah nambah kenceng ya. Iya. Pokoknya jangan sampai kayak begitu, kecilin suaranya. Bisa nggak? Nggak bisa sih ya. Iya, kocak sih. Berarti mah intinya introspeksi diri aja lah ya. Introspeksi diri gitu. Kearifan lokal nggak bisa di. Ya gue kasih contoh lagi deh, kayak orang nikahan. Kita biasa di sini kan tetangga kita tuh kalau bikin nikahan tuh nggak di gedung. Iya, di rumah-rumah. Di jalanan. Di jalanan nutup. Iya, sering tuh. Misal di situ mereka manggil dangdut. Wah, iya. Ya kan? Itu bisa jadi masalah nantinya. Ya iya ya, ganggu banget itu. Nah terus misal, dia nggak manggil dangdut tapi ada speaker, nyetel musik, ganggu nggak?
Ganggu juga. Ganggu juga. Iya. Oke, dia nggak pakai musik, tapi dia tutup jalan, ganggu nggak? Ganggu juga. Ganggu juga, tapi kenyataannya lu merasa terganggu nggak? Enggak sih. Kearifan lokal. Iya. Kita memaklumi, oh tetangga kita. Oh, bikin iya. acara. Mm. Kayak gitu. Iya, nggak ada masalah gitu walaupun kita misalnya ditutup jalan kita sampai muter kemana tahu. Ntar di sono ada lagi, kita cari jalan lagi. Ya kita nggak ada masalah sampai bubar napa? Bubarin nih, ganggu jalan, gue mau lewat sini malah ditutup. Kan nggak ada yang kayak gitu. Jadi intinya buat Pak Menteri biar tolong ngasih statement tuh yang lebih bijak, Iya, iya. lebih halus. Mm-mm. Kalau nyari perbandingan atau analogi yang apple to apple. Iya sih. Iya. Misal kalau mau membandingin masjid atau musola, perbandingannya dengan apa nih? Gereja. Kayak gitu. Jangan, ya ampun dah. Sangat disayangkan ya. Sangat disayangkan. Terus kita harus gimana bang? Lu gimana? Kita mesti gimana ya? Gimana ya? Ya intinya sih kalau seandainya emang kita kurang suka, ya jangan ngehujat yang berlebih juga sih. Ya kita sama aja nggak bagus juga ngehujat orang. Iya, ya intinya introspeksi diri sih. Wah kita bisa jadi lebih rajin ke masjid atau ke musola. Gitu doang sih kalau menurut. Iya, kalau menurut abang gimana? Kalau menurut gue ya, itu nggak ke menterinya dulu nih. Menterinya itu kepleset lidah. Kepleset lidah itu didasari oleh Nafsu kali. nafsu. Iya, jadi kita bisa nilai deh. Iya. Kita bisa nilai. Terus kitanya nggak usah ikut-ikut gaduh. Biarin, entah beliau ngomong itu karena kepleset, karena nafsu, entah ada misi-misi tertentu. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. JHT lagi rame loh. Iya sih. Belum JHT ada Wadas loh. Iya juga ya. Belum Wadas ada IKN loh. Iya ya, beruntun ya. Iya, Kalau dilihat jadi jangan dari. sampai kepancing. Iya. Kayak gitu. Terjadi yang berita-berita yang harusnya naik turun hilang. Iya, jadi ya kalau emang masalahnya di speaker, ya kita tetap pakai speaker. Iya. Tetap seperti biasa aja, jangan didengerin. Iya sih Kelar betul. urusan. Iya. Dia mau ada yang datangin orang azan, orang kamu udah siap bawa golok sih gue rasa. Tuh ngapain lu? Udah pada siap semua ya. Kalau nggak bawa golok, paling kagak ginian nih, Apaan tuh? sentilan. Sentilan. Gak sentil lebih jimatnya. Iyalah. Perih juga itu. Cetak aduh. Ya udah dah. Udah cukup. Ya, ya udah. Terus segitu aja deh ya. Nggak usah ada lagi deh ya. Puyeng juga lama-lama. Dipanjangin. Ya udah deh ya. Dadah.